Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angkatan CGP angkatan 9. Kami di sini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Kelompok kami terdiri dari saya Sarifudin, di sebelah saya ada saya Arini Widiastuti dari SDN 01. Saya Bagus Prasetyo dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Saya Dwi Purwanto dari SDN Kemayoran 01. Ya, itulah kelompok kami. Kami akan coba untuk mempraktekkan coaching supervisi akademik di modul 2.3. Demikian, yuk kita saksikan sama-sama. Bye. Ya, apa nanti dipotong. Kita tinggal. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ini dapat info katanya Bapak akan melaksanakan coaching. Iya Pak, hari ini saya rencana sih mau melaksanakan coaching. Siapa yang Bapak akan lakukan? Bu hari ini teman kita juga sih. Oh iya baik. Nah, sebelum Bapak mengadakan coaching ini sebaiknya kita diskusi dulu Pak ya, bincang-bincang dulu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dari kegiatan coaching nanti yang Bapak laksanakan? Pertama sih Pak, pasti akan menggunakan alur tirta ya. Iya. Alur tirta. Saya akan coba mengidentifikasi masalah dari yang yang dialami sama Bu Arini, kemudian coba lagi menggali apa yang harus dilakukan oleh Bu Arini dan aksinya apa nih, seperti itu sih Pak. Oh gitu. Jadi Bapak ingin meningkatkan kompetensi dalam alur tirtanya itu Pak ya. Iya. Dan di sini saya nanti akan coba mengamati kegiatan coaching Bapak. Nah, kira-kira pendapat Bapak nih saya diminta untuk mengamati di poin yang mana ini yang lebih saya amati untuk kompetensi Bapak. Mungkin sih pertama yang dari alur tirta itu ya Pak ya, dari keputusan tanggung jawab dari si Bu Arini ini, kemudian bagaimana caranya dia untuk mengeksplorasi dirinya kembali, kemudian sama ini sih Pak, pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan saya buat seperti itu sih Pak. Oke baik, nanti akan coba saya amati, observe kegiatan Bapak coaching, dan mudah-mudahan nanti coaching bisa menemukan permasalahannya Pak ya. Amin, dan amin. bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada di kelas yang nanti akan disampaikan oleh coaching. Amin. Baik, itu aja Pak ya. Nanti saya tinggal dulu. Nanti ketika Bapak ada kegiatan coachingnya, kapan? Nanti silakan panggil saya aja. Oke Pak, siap. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Bu Arini, assalamualaikum nih Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti perjanjian kemarin kan, kemarin Pak Bu Arini nelpon saya, katanya mau curhat. Ada permasalahan apa ya Bu? Ya Allah Pak, ini kok makin hari kok makin siswanya kok satu ini terlambat terus. Kalau misalnya itu kayaknya tidak ada kesadaran untuk disiplinnya tuh susah banget, rendah banget ya Pak. Gitu. Oh, jadi kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang satu murid yang suka terlambat ini ya Bu ya? Betul Pak, ya ampun itu anak ya Pak ya. Makin kesini kok ya makin malahan terus terlambat aja. Dan terus makin kesadaran disiplinnya tuh rendah banget gitu. Dari yang yang Ibu ceritakan tadi nih sama saya ya. Memang kondisinya itu seperti apa sih Bu sebenarnya dari si anak ini? Gini, anak itu seringkali terlambat Pak. Itu pertama. Ya, terus ketika saya tanya juga, kenapa kamu terlambat? Ternyata tidurnya kemalaman Bu, sehingga bangunnya kesiangan. Terus besoknya lagi, kamu datang lagi terlambat. Kenapa?
ngantri mandinya, Bu. Jadi kalau saya lihat itu permasalahannya adanya di Oh, di rumah. rumah. Iya. Oke, kalau dalam skala prestasi belajar ya, Bu, skala 1 sampai dengan 10 si anak ini, dia ada di level berapa sih, Bu, sebenarnya? Untuk, ketidakdisiplinannya? Heeh. Ada di 4 kali tuh, Pak. Oh, Jadi perlu banget itu bener-bener anak itu, perlu disiplin banget gitu, oh, Pak. berarti udah rendah sekali ya, Bu, ya? Karena alasannya klasik ya, Mhm. siangan siangan, gitu. Oke, Bu, dari yang kita bicarakan tadi tuh, permasalahan yang Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dan rencananya Ibu mau ngapain lagi nih ke depannya? Ya saya sudah lakukan adalah saya telepon orang tuanya, Pak. Mhm, Maksudnya saya ingin, konsultasi dengan orang tuanya nih, kenapa kok terlambat terus gitu, apa mhm. sih hambatannya di rumahnya. Ternyata saya ingin sekali ngobrol, di telepon aja susah sekali orang tuanya ngangkat, Pak. Mmm, Heeh. Eee, saya sih pengennya ya, gimana ya, janji gitu sama orang tuanya ya, untuk membicarakan nih anak nih ke depannya supaya tidak lagi terlambat, seperti itu, Pak. mmm. Berarti, tadi sudah Ibu lakukan ya? Tadi sudah Ibu Sudah lakukan. telepon. Terus, eee, apalagi sih yang sebaiknya kita lakukan? Tadi kan kasarnya sudah nelpon ya kan, kemudian Ibu sudah berusaha menghubungi orang tuanya, eee, rencana ke depannya lagi nih supaya si anak ini mampu dan orang tuanya itu mampu hadir gitu, rencana dari Ibu tuh apa? Ya yang pertama saya ingin buat jadwal kali ya, karena Mhm, memang orang tuanya kayaknya sibuk gitu ya, mhm, jadwal dengan orang tuanya kapan bisa ketemu. Dan yang kedua, saya adanya kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya nih. mhm, Kira-kira, ketika dia telat, pas saya nggak ada tuh, pada dasarnya harusnya sama gitu dalam mmm, mengatasi dianya. Jadi memang gimana caranya supaya anak ini tersadar kalau itu adalah tidak baik, bahwa kalau itu adalah merugikan dia, ketika terlambat itu dia sudah ketinggalan pelajaran, mhm. seperti itu. Oke, untuk berarti rencananya itu ya, Bu, ya? Iya, Heeh, mau bikin jadwal ya, Bu, ya, bikin betul. jadwal. Nah, lalu dari yang apa, yang Ibu rencanakan, kemudian kapan nih kira-kira rencana ini akan Ibu eksekusi lah kasarnya seperti itu? Ya, insya Allah sih secepatnya, Pak. Mmm, Ya, pokoknya mulai minggu ini mungkin ya, saya akan mhm, melaksanakan, rencana ini. Karena, eee, kalau entar-entar lagi, ya semakin dia semakin semakin oh, malahan kayaknya dibiarkan iya iya gitu iya ya. iya Kalau iya. semakin cepat orang tuanya kita buat jadwal, semakin cepat ketemu, kemungkinan semakin cepat solusinya kita dapat, seperti itu, Iya, Pak. oke deh, Bu. Ya, Ibu, semoga rencana itu berhasil ya, Bu, ya. Anak itu kembali menjadi disiplin, ya Amin. kan. Seperti yang Ibu harapkan, seperti itu, seperti yang kita harapkan semuanya. Oke, Ibu, terima kasih, sepertinya juga cukup juga karena waktunya sudah jam 3:30. Saya harus back to home. Iya, Bapak terima kasih banget nih Heeh, dengan kita percakapan ini, saya jadi, bingung saya kayaknya mulai terjawab ya. Bagaimana caranya saya harus meningkatkan disiplin anak ini supaya anak ini tidak kesiangan lagi ya. Saya juga dapat jalan, pemecahannya, pencerahannya dari Bapak kita berdiskusi ini bahwa, ya memang pada dasarnya orang tua berperan aktif untuk supaya anaknya tetap disiplin tetap datang pada waktunya, tepat amin waktunya, amin seperti amin. itu. Terima kasih juga Pak Iya, Ibu. Sarif atas Oke. diskusinya pada hari ini. Oke, yuk saya pamit ya, Bu. Iya, Pak. Oke, yuk, bye. Kemudian Waalaikumsalam, Pak, alhamdulillah. kabarnya baik ya, sehat. Baik, Tadi sudah melaksanakan kucing gimana hasilnya? alhamdulillah udah tadi tadi sudah coaching 2 hari ini Mhm, dan 2 hari ini sudah mengutarakan apa permasalahannya, kemudian saya mhm coba mhm. untuk menggali kembali
sehingga akhirnya dia berhasil untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, alhamdulillah Pak ya. Tadi sudah saya amati juga Bapak sudah memiliki kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, Bapak sudah bisa mendengarkan aktif dan juga Bapak bisa menghadirkan penuh ya, present penuh. Ini saya rasa kompetensinya sudah Bapak kuasai semuanya nih. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih, Pak. Dan kedepannya saya harapkan nanti bisa lebih baik lagi Pak ya, bisa lebih profesional lagi dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang bobot lagi tadi. Amin, amin. Nah, dari kegiatan yang tadi ini Pak ya, apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching tadi ini? Pertama sih Pak, sebagai seorang coach kita harus mampu mendengar seperti yang tadi Bapak bilang. Iya. Mendengar, kemudian mencoba memaksimalkan potensi dari Bu Arini yang tadi saya Iya. coach gitu. Jadi rencana apa yang ingin dia terapkan dari permasalahannya, kemudian solusinya apa, terus itu tadi yang saya gali, saya gali, saya gali. Akhirnya Bu Arini itu berhasil untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu. Jadi potensinya dari Bu Arini mampu dikeluarkan seperti itu. Oke, mudah-mudahan kemampuan tadi Bapak bisa menggali pikiran Bu Arini yang kemudian jadi terbuka pemikirannya untuk menyelesaikan masalah-masalah, bisa dipraktikkan di kelas dan bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, Pak. Nah, terima kasih banyak ini Bapak ya. Saya sudah mengobservasi semuanya, sudah baik semua dan nanti kita lihat hasilnya Amin, bagaimana amin, amin. tindak lanjutnya di kelas. Iya, Oke, Pak. baik Oke. cukup Pak dari saya mungkin. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Dwi. baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Arini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Arini, dengar-dengar Bu Arini sekarang mau melaksanakan sesi coaching ini. Benar Pak, saya mau melaksanakan sesi coaching dengan Pak Sarif hari Oh, ini. dengan Pak Sarifuddin. Iya. Oke, alangkah baiknya sebelum melaksanakan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya, terkait beberapa hal yang nanti akan Bu Rukmini sampaikan ke Pak Sarifuddin. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau boleh tahu nih Bu Arini gitu kan, kompetensi apa sih yang ingin Bu Arini kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan adalah nanti saya berharap pada bagian coaching nanti ada penerapan model kita. Terus kemudian saya bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian kompetensi yang ada di dalam diri Pak Sarif yang ingin Pak Sarif utarakan permasalahannya itu, dia dapatkan pemecahannya dari diri Pak Sarif itu sendiri. Oke, jadi nanti Bu Arini bisa mencuel-cuel Pak Sarifuddin ya. Siap. Tapi jangan memberikan solusi ya, betul. kayak gitu. Jadi kita Siap, Bapak. ulik-ulik dikit saja seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menguliknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan Pak Sarif sehingga apa permasalahannya keluar semuanya di dalam diri dia. Betul sekali itu yang diharapkan. Kemudian apa sih harapan dari Bu Arini terkait pelaksanaan sesi coaching nantinya dengan Pak Sarifuddin ini? Dari sesi coaching ini, saya berharap dapat membantu Pak Sarif ya untuk menyelesaikan masalahnya dengan hal yang permasalahannya yang dia hadapi dan dapat menemukan solusinya dari diri dia sendiri. Seperti itu. Oke, kalau begitu nanti saya akan lihat ya Bu ya terkait sesi coachingnya. Nanti silakan Bu Arini bisa melaksanakan sesi coaching dengan sebaik mungkin dengan Pak Sarifuddin. Baik. Sukses Bu Arini. Siap Bapak, terima kasih. Sama-sama. Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Sarif. Waalaikumsalam Bu Arini. Kenapa bengong aja nih? Ada apa sih? Masya Allah. Gimana ya? Aduh, saya kayaknya kalau ngajar itu kok anak-anak nggak fokus ya. Jadi apa namanya? Satu nggak fokus, kedua
makanya gampang bosenan, susah diatur gitu, Bu. Oh gitu. Heeh. Jadi poinnya itu adalah, gimana ya anak-anak untuk supaya fokus gitu ya. Jadi Pak Sarip Mhm. nih sedih nih, ceritanya nih, bingung ya, Iya sih, bermasalah seperti ini. Oke. itu, Bu. Kurang fokus anak-anak. Jadi, apa namanya, setiap pembelajaran palingan hanya dari 28 siswa yang saya ajar, palingnya hanya sekitar 50%-nya nanti yang bisa dapet Betul. pembelajarannya, kemudian sisanya hanya ngikut, kayak gitu. Berarti tujuannya supaya anak bagaimana fokus ya, Pak, ya? Terus kemudian Heeh. indikatornya kira-kira dalam untuk anak supaya belajar fokus itu apa aja sih? Satu sih Heeh. yang saya inginkan, pertama, ketika kita belajar, kemudian anak itu mereka senang gitu dengan pembelajaran yang saya kasih, itu sih pertama, ya kan. Kemudian, eee, ketika saya memberi soal mudah gitu misalkan, itu tidak nyamber. Contoh yang sederhana misalkan, buatlah kalimat kata tolong, itu tuh nanti nyamber tuh, satu temannya itu bikin, "Tolong ambilkan gelas." Itu bisa nyamber itu, "Tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan gelas." Jadi mereka nggak bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing gitu loh, Bu. Itu yang saya inginkan. Oh, Jadi anak itu lebih kreatif lah kasarnya seperti itu. berarti fokus dalam artian Pak Sarip itu dalam pembelajaran di kelas itu, siswanya, lebih tenang, Heeh, kemudian menyimak ya, heeh. jadi bisa menjawab ketika teman itu memberikan suatu, pertanyaan, Bapak memberikan pertanyaan, siswa lain bisa menjawabnya lagi, Iya, bisa nyambung lagi, menyambung lagi. aktif juga Ibu, Betul, tidak heeh. pasif, tidak hanya ngikut alur gitu. Mhm mhm mhm. Setidaknya kan bisa, mempertahankan konsentrasi ya, selama Mhm. 10 10 sampai sampai ya se 30 menit lah Bu, itu gitu. menurut, Pak Sarip kalau sudah fokus seperti itu, pembelajaran jadi dianggapnya, bagus ya. Eee, Heeh. terus, memenuhi kriteria, fokusnya menurut Pak Sarip itu, kita mengutamakan dengan skalanya berapa kira-kira angka yang, anak-anak itu tidak fokus ya, Pak? Kalau dalam skala ya Bu ya, 1 sampai dengan 10 itu bisa saya taruh itu mereka di angka 7 ya Bu, 7. Yang saya inginkan 7 sampai 8 lah mereka fokusnya seperti Oh itu. gitu, 7 ya, Pak. Heeh. Terus kira-kira Bapak udah melakukan apa sih untuk mengatasi hal tersebut, Pak, selama ini? Nah ini, mungkin ya saya lihat cara belajar saya mungkin ya, cara mengajar saya. Mungkin saya akan merubah cara mengajar saya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan lah, kasarnya dengan pertama ada yang namanya ice breaking dulu, Mmm. kemudian setelah ice breaking, kemudian biasanya itu yang saya lihat-lihat di YouTube ini, itu ada yang namanya teknik stop, kemudian kita setel musik, anak-anak belajar fokus, seperti itu. Mungkin itu yang akan saya laksanakan. Oke, bagus juga idenya tuh, Pak. Nah, nanti kalau sudah menurut Bapak itu fokus, apa yang ingin Bapak lakukan setelah anak-anak itu fokus, Pak? Nah, kalau yang akan saya lakukan, tentu mempertahankan ya Bu, yang sudah jadi, kemudian lebih meningkatkan lagi kompetensi dari murid-murid saya terutama, karena kan memang kelas 5 itu, perubahan yang dari masa anak-anak udah mulai ke masa-masa anak-anak remaja gitu loh. Iya, bagus itu, Pak. Heeh, jadi lebih meningkatkan kompetensi lah anak-anak lah, Oke, seperti itu. kira-kira strategi apa sih yang Bapak, ingin jalani untuk meningkatkan, eee, supaya anak ini lebih tingkat fokusnya gitu, sampai ke skala berapa? Pertama sih satu, Hmm, eee, yang pasti pembelajaran yang menarik dan menyenangkan gitu. ya. Jadi kemudian saya akan coba bikin kelompok-kelompok sesuai dengan apa namanya, gaya belajar mereka kan ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual segala macam. Waktu itu sih saya sudah sempat coba bikin-bikin rubrik ya Bu ya, Hmm. rubrik, saya kirimkan ke anak-anaknya, kemudian anaknya mulai nulis-nulis tuh. Jadi saya sudah mencoba memetakan lah kasarnya, memetakan, gaya belajar dari si anak-anak saya. Nah, di situ tuh saya mulai berpikir,
apa ya, oh ternyata saya harus membuat pembelajaran yang beda-beda untuk anak-anak yang seperti ini. Itu yang saya pelajari dari YouTube, dari internet segala macam gitu sih, Bu. Luar biasa Mas Mhm, Arif ini ya, dengan mempraktekkan metode stop, kemudian mematik anak mhm, untuk menggali, emosionalnya ya, kemudian Bapak sudah mengerikan benar-benar luar biasa sekali Bapak ini ya, mengharapkan pembelajaran tuh, sudah mengharapkan pembelajaran yang lebih fokus dengan, sosial emosionalnya yang terkendali ya, mhm, kemudian, tingkat fokusnya kira-kira nih bagaimana Bapak, kalau saja ini semua sudah Bapak lakukan, menurut Bapak apakah anak itu akan, benar-benar fokus gitu, Pak? saya yakin sih, Bu, saya yakin gitu. Saya yakin anak-anak itu akan lebih fokus ya, karena saya juga akan terus mencoba mencoba supaya mereka itu kembali untuk meningkatkan kompetensinya mereka masing-masing, seperti itu. Tidak hanya ngekor, kasarnya Bet gitu loh, Bu, tidak hanya ngekor, bikin kalimat, ambilkan baju, semuanya nyamber gitu. Jadi mereka berpikir kritis, berpikir kreatif, seperti itulah, Bu. Itu yang saya inginkan banget, Bang. ah, Pak, Mhm. kira-kira kapan nih pelaksanaan itu akan Bapak terapkan di pembelajaran Bapak di kelas? Rencana sih secepatnya ya, Bu, dalam minggu-minggu ini saya akan coba merubah sistem pembelajaran saya, kemudian saya akan coba mempraktekkan apa yang saya pelajari dari internet, dari YouTube, dari ini, banyak semua dari Ibu juga, masukan dari Ibu. Itu yang akan saya terapkan dalam minggu ini, Bu. Oke. Baik, Pak, untuk memastikan nih kegiatan ini, berjalan dengan lancar di kelas Mhm. nanti, kira-kira, ada nggak sih, orang-orang atau siapa aja Bapak ingin minta bantuan untuk supaya pembelajaran fokus ini bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, siapa kira-kira menurut Bapak tuh? Yang pertama sih pasti Ibu dulu, teman saya yang Mhm. sering saya bikin curhat, Iya. kemudian saya juga nanti akan konsultasi sama kepala sekolah, Mmm. kemudian saya akan coba, apa namanya ya, teman-teman, kemudian orang tua wali murid tentunya yang akan saya kabari gitu, bahwa teknik pembelajaran saya akan seperti ini seperti ini seperti ini, seperti itu. Siap. Baik Bapak, alhamdulillah Bapak. Kayaknya kita sudah mencapai titik terang nih ya. Iya, Kira-kira apa sih nih pembelajaran bagaimana sehingga anak-anak tuh bisa fokus ya, mhm, di kelas ya kan. mhm. Kayaknya, Bapak sudah menemukan, apa solusinya yang Bapak hadapi permasalahan Bapak ya. Saya rasa bisalah diterapkan dalam minggu-minggu Amin amin ini amin amin ya, amin Pak. amin. Nah nanti, setelah Bapak terapkan kita lihat 2 minggu ke depannya bagaimana anak-anak. Apakah anak-anak, apa yang strategi yang Bapak terapkan itu sudah berhasil atau belum, Iya, seperti itu, Pak. mungkin bikin refleksi kayak gitu ya, Bu, Iya, ya? Bapak. Iya, Pak? Siap Oke. siap, Bu, siap siap. Kayaknya saya harus ngajar lagi nih, Pak. Iya, Oke. terima kasih, Bu, ya Siap, waktunya sama-sama, ya, udah Bapak. mau dengerin Selamat curhatan tidak saya. sedih lagi ya, Pak. Iya, Tetap semangat. siap, 86. Oke. Oke, gimana Bu hari ini sudah selesai? Alhamdulillah tadi seperti Bapak sudah lihat Eee, kan, gi Bapak sudah amati kan, gimana perasaannya? berjalan dengan lancar ya, Oke, eee, tadi kan, sama-sama ya, Bu Arini sudah melaksanakan sesi coaching ya, dengan Pak Saripudin. Setelah saya amati gitu kan, ada beberapa hal yang nantinya ingin saya tanyakan terkait Bu Arini kayak gitu. Kemudian yang pertama, apa saja sih indikator, ketercapaian selama sesi coaching ini? Seperti itu Bu Arini. oke. Tadi saya selama coaching dengan Pak Sarip ya, saya sudah menerapkan model Tirta ya Pak ya, dengan menanyakan tujuannya apa, permasalahan ini akan dibahas, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, apa aja Oke. sih yang menjadi permasalahan Pak Sarip, ya, kemudian, rencana aksinya dan tanggung jawab apa sih yang Eee, dari jawaban Pak Sarit yang serta saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari kucing tadi, Iya. Pak, gitu, secara penuh ya. Kemudian mendengarkan aktif Pak Sarip,
bercerita tentang permasalahan tersebut. Kemudian saya sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga saya dapat menemukan solusi ide-ide dalam menjawab permasalahan yang tadi Pak Sarip hadapi Oke, seperti itu. ya sesuai dengan yang saya amati tadi ya Bu Arini Iya, jago sekali ini yang memberikan pertanyaan-pertanyaannya, bisa mengulik-uliknya sehingga apa, sehingga Pak Sarip tadi pun bisa menyelesaikan, permasalahan atas, sarannya tersendiri seperti itu Bu Arini. iya. Kemudian, yang kedua, kemudian apa yang ingin Bu Arini kembangkan lagi sih dalam sesi apa, sesi coaching yang tadi Bu Arini apa, lakukan dengan Pak Saripudin? Iya, kedepannya saya akan lebih mengembangkan 3 kompetensi yang ada, kompetensi intinya. Yang satu adalah model diskusi kucingnya, Betul. saya terus model Tirta dalam kucingnya itu yang saya akan kembangkan. Kemudian saya ingin lebih belajar lagi bagaimana caranya berlatih lagi membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti Iya, itu, Pak. karena memang yang paling sulit itu kan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu Arini ya. Betul. Jadi harapannya, Bu Arini bisa lebih lagi menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti ketika memang dihadapkan dengan kasus-kasus yang lainnya, Bu Arini bisa melaksanakan sesi coaching dengan baik. Betul. Luar Wah, biasa Bu Arini. bagus. Ya. Terima Oke, sukses kasih Bu Arini. sudah mengamati dan memberikan Oke, masukan kepada saya. sukses Mudah-mudahan pokoknya. nanti Pak Sarip bisa menghadapi permasalahannya Oke, sendiri. iya, Nah, nanti kita lihat seminggu, 2 minggu ke betul. depannya bagaimana Pak Sarip menghadapi permasalahannya. Oke, Berhasil tidak dia oke, kita lihat menerapkannya. nanti Bu Arini ya. Siap, Terima Pak kasih Bu Bagus. Arini, Iya, oke. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Dwi. Gimana kabar, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak Dwi ya. Saya dengar katanya nih Pak Dwi mau melaksanakan coaching dengan Pak Bagus. Iya Bu, betul Bu. Nah, itu kira-kira Bapak mau hari apa? Mau kapan pelaksanaannya Pak? Rencana siang nanti Bu. Oh, Saya siang mengadakan nanti. coaching dengan Pak Bagus. Baik Pak, alangkah baiknya sebelum melaksanakan coaching itu didiskusikan dulu Pak. Iya Bu. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Baik, kalau boleh saya tanya nih ke Bapak, kompetensi apa sih yang Bapak kembangkan dalam coaching itu? Yang pertama saya ingin mengembangkan pribadi saya dalam coaching itu yaitu pengembangan mengenai presence ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga satu lagi Bu, ini yang agak sulit yaitu kemampuan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Berarti Bapak sudah siap ya Pak ya? Iya, Bu. Udah siap, oke, sudah oke deh mau jadi coachnya yang baik ya. Mudah-mudahan sih pada seksi coaching nanti Bapak tuh sudah menerapkan modelnya, sudah model Tirtanya sudah dapat ya Pak ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Pak? Saya mengharapkan Ibu bisa melakukan observasi mengenai kemampuan saya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Masih ada kekurangan dalam diri saya, mudah-mudahan nanti dengan observasi dari Ibu, saya bisa mendapatkan umpan balik yang bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi. Oke, baik ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan solusinya ya Pak ya atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Bagus nanti ya Pak. Terus kemudian pelaksanaan coach Bapak nanti akan kita diskusikan lagi bagaimana hasilnya ya Pak ya. Nanti saya akan kembali lagi setelah nanti Bapak mengadakan coaching dengan Pak Bagus. Oke. Pak, mohon maaf nih Bapak,
saya ada jam lagi, nanti Bapak saya persilakan untuk kalau itu kapan waktunya ingin melakukan coaching dengan Pak Bagus, saya siap observasi. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Siap Bapak. Mari Bapak. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Dwi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Masalah apa ini datang ke temu saya? Apa ada yang mau dibicarakan sepertinya? Sejujurnya Pak, ada yang mengganjal nih Pak di hati saya kayak gitu Pak. Ada